Informasi terkini dari pemeriksaan perdana Roy Suryo CS usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kita sapa jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Ganiar Febrian di Mapolda Metro Jaya. Fedriska, apa informasi terkini dari pemeriksaan Roy Suryo CS di Mapolda Metro Jaya? Ya, Audrey, selamat petang. Pemeriksaan Roy Suryo dan juga kawan-kawan pada hari ini merupakan pemeriksaan perdana sebagai tersangka, di mana sebelumnya Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan 8 orang tersangka yang tadi juga sempat disinggung sudah dibagi menjadi 2 klaster sesuai dengan peran masing-masing. Namun untuk klaster pertama ini yakni Roy Suryo, kemudian ada Rismon Sianipa dan juga Dr. Tifa Fauziah yang tadi tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, artinya hingga saat ini sudah hampir 6 jam ya, Roy Suryo dan juga kawan-kawan sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Di mana terkait dengan pemeriksaan hari ini tentu kita bertanya apa yang sebetulnya didalami oleh penyidik terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo. Karena kalau misalkan kita juga menyimak begitu bagaimana kasus ini bergulir, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan juga kawan-kawan ini dari penyidik ini sudah memeriksa 130 saksi dan juga 22 ahli termasuk pendalaman terhadap 723 barang bukti yang kemudian akhirnya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan fitnah ataupun tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo. Dan kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan pada hari ini tadi juga ketika sebelum memasuki gedung Polda Metro Jaya, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya optimis untuk tidak ditahan pada hari ini karena memang ia juga membawa bukti versi Roy Suryo dan juga teman-teman terkait dengan tuduhan ini. Namun kalau misalkan kita juga menyimak kemarin dari Ade Darmawan yang juga melakukan permohonan kepada Polda Metro Jaya terkait dengan penahanan Roy Suryo, tentu kita bertanya-tanya apakah pada pemeriksaan perdana ini Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan ditahan oleh penyidik atau tidak. Tentu kita juga akan melihat bagaimana berjalannya pemeriksaan pada hari ini. Namun yang perlu kita ketahui adalah kalau misalkan berdasarkan pasal 19 ayat 2 KUHP terkait dengan penahanan terhadap seseorang yang berstatus tersangka, ini dapat dilakukan penjemputan paksa apabila memang seseorang ini mangkir dari panggilan selama 2 kali. Jadi memang untuk pemeriksaan perdana ini tampaknya Roy Suryo juga kawan-kawan tampaknya kooperatif untuk memenuhi panggilan dari penyidik, dan kemudian bagaimana juga nanti pemeriksaan ini berjalan kita akan menunggu ketika nanti Roy Suryo dan juga kawan-kawan akan memberikan keterangan resmi kepada kami. Terima kasih laporannya Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV. Hingga saat ini Roy Suryo CS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka masih diperiksa penyidik Mapolda Metro Jaya.